Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sekarang bagian Bapak di sini akan menjelaskan tentang mata pelajaran fikih, yaitu mata pelajaran fikih dengan judul Konsep Fikih dalam Islam. Nah, sebelum kepada pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, setelah berdoa, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ade Anissa hadir? Oke, hadir. Raffi izin, kemana izinnya? Oh, ada acara keluarga. Oke. Wawan hadir Pak. Oke. Naila sakit. Oke, semoga segera sembuh ya. Amin ya Allah. Amin. Oke. Setelah di absen, kita akan sekilas dulu highlight materi tentang fikih dalam Islam. Jadi kita harus tahu bahwasanya dalam syariat Islam, fikih itu merupakan salah satu hukum yang akan menjadikan Islam itu mempunyai hukum-hukum sesuai dengan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tahu, meskipun kita baru kelas 10 nih, jadi harus tahu tentang fikih itu ya, minimalnya tentang ibadah-ibadahnya, tentang hukum-hukumnya, tentang sejarah-sejarahnya. Nah, itu yang terpenting. Oke, sebelum kita ke acara inti, Bapak akan kasih dulu pretest atau ujian tulis dulu kepada kalian ya. Oke, Bapak akan bagikan dulu. Oke, sudah dibagikan kan kertasnya? Sudah diisi? Oke, silakan langsung isi sesuai dengan kemampuan kalian, karena pretest ini gunanya untuk mengasah pengetahuan kalian ya. Silakan. Oke, setelah tadi kalian mengisi pretest yang sudah Bapak berikan, sekarang kita ke kegiatan inti, yaitu materi pembelajaran. Nah, Bapak di sini akan menjelaskan terlebih dahulu, tetapi kalian harus membaca dulu tentang konsep fikih dalam Islam. Silakan buka bukunya, halaman pertama ya, halaman ke-4 sampai ke halaman ke-5. Kita cukup bahas subtema yang pertama, yaitu tentang konsep fikih dalam Islam. Silakan baca terlebih dahulu. Bapak beri waktu 5 menit ya untuk kalian baca tentang materi yang akan kita bahas sekarang ini. Coba kalian nanti tulis, dan apabila ada yang kurang dimengerti silakan tanyakan ya. Jadi nanti Bapak akan tulis di Word, kalian bisa tulis dan pahami materi yang akan Bapak tulis di papan tulis. Ayo. Nah, judulnya tadi yang kita sudah baca dulu tentang konsep fikih dalam Islam. Ada artinya fikih menurut bahasa apa?
fahmun amikun. Artinya apa? Artinya pemahaman yang mendalam. Nah, ini artinya ya. Fahmun akimun gitu ya. Jadi fahmun amikun itu adalah pemahaman yang mendalam. Itu arti fikih menurut bahasa. Satu lagi, menurut istilah fikih itu apa? Menurut istilah fikih adalah bidang keilmuan atau bidang ilmu yang membahas persoalan hukum hukumnya pasti hukum Islam ya, hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Nah, ini arti dari fikih menurut istilah. Nah, dalam ilmu fikih juga terdapat ada hubungan antara manusia dengan penciptanya ataupun Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu? Ya, betul. Hablu minallah. Oke. Hablu minallah. Tadi betul. Apa artinya? Hubungan manusia dengan Allah. Atau hubungan hambanya dengan penciptanya. Tapi Bapak akan tulis hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Itu ada lagi satu. Apa sih? Ya. Ya betul. Hubungan manusia dengan sesama, atau bisa katakan apa? Hablu minan nas. Oke, gitu ya. Hablu minan nas. Hubungan manusia dengan sesamanya atau hubungan manusia dengan manusia. Dengan manusia lainnya. Oke, tadi sudah kita bahas tentang fikih atau pengertian fikih. Nah, di sini ada perbedaan antara hablu minallah dan hablu minannas. Apa kalian tahu? Oke. Hablu minallah adalah hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hablu minannas adalah hubungan manusia dengan manusia lainnya. Nah, di sini Bapak sudah nulis nih. Ada bagian-bagian dari ilmu fikih. Nah, di sini ada 4. Yang pertama ada ubudiyah. Ubudiyah itu adalah ibadah, ya. Ibadah yang kita kerjakan itu pasti ada hubungannya kepada Allah. Seperti apa contohnya? Sholat. Nah, itu contoh dari ubudiyah atau ilmu tentang ubudiyah. Yang kedua ada muamalah. Nah, muamalah di sini
adalah hubungan manusia dengan manusia lainnya. Seperti apa contohnya? Iya betul, jual beli. Gitu, amalah ya. Dan ada yang ketiga, munakahah. Nah, ini di sini adalah ilmu fikih tentang pernikahan. Ya, munakahah disebutnya. Dan yang terakhir ada jinayah. Ilmu fikih tentang hukum perdata. Misalkan yang sudah melakukan pembunuhan kepada orang, nah itu dihukum di jinayah. Bisa dihukum apa namanya? Ya, hukum kisos. Ataupun kalau di Indonesia karena tidak ada, karena bukan dari hukum Islam, dipenjara ataupun didenda. Oke, sekian dari Bapak untuk pertemuan kali ini ya. Terima kasih. Sebelum kepada closing ataupun penutupan, nanti Bapak akan berikan soal post test karena tadi kan pretest, lalu sekarang kalian kerjakan post test ya. Oke, sekarang bagian post test ya. Bapak akan bagikan dulu soal tentang tadi, tentang konsep fikih dalam Islam. Nih, Bapak akan bagikan satu-satu. Oke, setelah bagikan silakan kerjakan sama seperti tadi. Waktu pengerjaan 10 nomor 10 menit ya. Silakan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian sebelum mengetahui yang Bapak sudah jelaskan di depan tadi materinya, dan sesudah Bapak jelaskan materinya. Silakan. Oke, setelah Bapak bagikan dan semoga hasil dari post test yang kalian sudah kerjakan bagus hasilnya dan memuaskan. Oke, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.